Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Surat 38, Surat Shad ayat 29. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang ini telah hadir 4 bintang tamu hari ini, Ustaz. Masya Allah, Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga, Mas ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Hari. Tafadhol, Ustazah. Syukran Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah, semoga Ustazah selalu Amin, sehat. amin, Doa-doa amin. Ustazah dijabah Allah. Doa yang sama Amin. Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita masih diberi waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri Ustazah. Betul sekali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Bintang tamu kita yang pertama ada Ustadz Arman Cardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berjuang Quran. Alhamdulillah, benar Yang Quran saja. juga ini. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Ahmad Kailani. Insyaallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Dian Yuni. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya, Masya Allah, ada pejuang podcast, Masya Masya Allah. Allah. Pejuang Quran. Pejuang Quran juga, orang istiqomah juga, Masya Allah. Ada Ibu Indah Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Semoga kita dimudahkan Allah untuk paham Quran dan dimudahkan Allah juga untuk menyampaikan Quran. Baik. Seperti biasa, podcast kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu dalam podcast ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita di masa-masa akan datang, dan buat masyarakat di dunia ini. Kita berada di kawasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga resmi, yaitu
SD Khazanah Kebajikan ini tahun ini buka kelas bilingual, dan alhamdulillah udah tutup nih. Masih banyak yang waiting list ya. Soalnya kalau misalnya banyak nanti 2 kelas bilingualnya, kelasnya udah full. Nah, alhamdulillah perkembangan SD kita cukup bagus. Nah, lembaga yang kedua adalah MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah ya, setingkat SMP. Ini udah lebih maju lagi karena dia lebih banyak muridnya. Favorit kita, MTS favorit. Alhamdulillah, mudah-mudahan maju terus ya. Dan yang lembaga ketiga adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan jurusannya ada beberapa jurusan. Ada 4 jurusan. Apa aja Ustazah? Akuntansi perkantoran, Akuntansi perkantoran, komputer ya, TIK ya. TIK, Tata Boga, audiovisual. Ya. audiovisual. Dan membuka program baru, Program Ustazah baru. ya? TKJ, TKJ. Ya. Apa tuh? Teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer jaringan. Insyaallah mudah-mudahan dengan doa kita semua ini maju juga. Amin. Dan lembaga satu lagi adalah MA itu Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ini jurusan cuma 2. Satu IPS, satu IPA. Nah, ini juga maju juga ini. Karena kalau lulusannya itu banyak sekali yang masuk universitas negeri. Banyak sekali. Dan ada yang masuk TNI, ada yang masuk polisi, Alhamdulillah. Nah, di samping 4 lembaga ini, kita juga punya boarding school. Boarding school itu artinya orang-orang yang, terutama ini anak yatim piatu, mereka tinggal di asrama, sekolah di sini, dan alhamdulillah itu mereka semuanya free. Cuman kadang-kadang ada juga yang orang tuanya masih ada, dia tinggal di sini, untuk asramanya free, tapi dia sekolah. Bayar di sekolah. Dan di sini juga ada juga namanya ekonomi umat, milik yayasan juga. Cuman maksudnya kita adakan ini supaya anak-anak itu siapa tahu nanti dia mau jadi pengusaha, dia mau jadi pedagang. Jadi pergerakan uang itu misalnya contohnya aja jual beli Air mineral kan. Jadi belinya sekian, nah jual sekian, selisih sekian. Nah ini dapat untungnya ini kan. Ya kalau satu botol sih nggak terasa ya. Cuma kalau 1000 botol, nah kan terasa kan. Nah, contohnya begitu. Dan selain itu juga ada juga kita tuh gedung tahfiz. Jadi anak-anak yang menghafal Quran dari SD, misalnya punya program SD 10 juz, MTS nanti 10 juz lagi, MA atau SMK ada 10 juz lagi, jadi 30 juz dihafal. Tapi ini nggak wajib bagi yang mau aja, cuman kita menyediakan bahwa fasilitas itu. Nah, ada lagi di Khazanah Kebajikan itu produksi roti. Roti ini berproduksi terus nih, karena untuk orang-orang yang makan jemaah makan offline. Karena itu ada juga pengajian ini offline, ya jemaahnya lebih kurang 400 orang. Masya Allah. Setiap hari. Masya. Setiap hari. Nah ini untuk salah satu kuenya itu tuh produksi roti kita. Alhamdulillah ini udah jalan dari sejak COVID sampai sekarang. Nah ada juga kita kebun singkong. Kebun singkong sudah produksi juga itu. Ada juga perikanan, ikan lele kan, produksi juga. Nah ada lagi ini Wisma Agus ini, sebar kita podcast ini. Dan di sini Wisma ini, kalau Wisma Maghrib ini ada anak-anak TPA yang ngaji ini. Kalau setiap hari Jumat ada pelajaran tahsin, yang orang yang memperbaiki panjangnya ngaji, bacaan sama mihrot. Salah satu
gurunya ini Ustazah Masya Hanimah. Allah, alhamdulillah. Masya Ya, Allah. muka-muka guru tahfiz Masya sampai Allah. datang. Luar biasa, nggak nyangka kan? Alhamdulillah. Nggak nyangka. Istimewa, alhamdulillah. Mulia sekali orang ngajarin Quran. Nah, selain itu juga di sini ada juga ngaji yang offline tadi sama online. Nah, jadi dia juga bisa online, bisa juga offline. Dan juga di sini orang bisa juga misalnya dia ada di luar ada televisinya. Di luar situ ada televisinya, Pak. Iya, Ya. monitor ya. Ada seorang hamba Allah yang punya ide. Jadi bapak itu dia nggak usah nengok ke saya, dia ngeliat di TV aja. TV aja kelihatan. Ya di sini juga sama nih. Masya Allah. Nah, dan juga kalau orang yang dari luar itu bisa dia ngeliat apa jemaah kita ini bisa Ada juga. di Wisma. Ada yang apa muter-muter Syuting. itu ya, syuting. Oh, yang duduk di luar, yang duduk dalam. Itu juga. Itu seorang hamba itu juga punya ide itu. Dan sekarang kita streaming langsung YouTube dan langsung TikTok. YouTube. Ada juga TikTok juga. Di sini semua itu. Masya Allah. Dan di sini didiamin oleh 13 DTP. DTP itu kalau kita suka manggilnya tuh Destiny to Paradise. Ya DTP itu. Kalau bahasa Arabnya tuh Ahlul Jannah. Ahlul Jannah itu berarti ahli surga. Mereka kebetulan nggak bisa melihat. Mereka juga yang penting kewajiban mereka sholat sini. Tahajud juga, 5 waktu juga. Nah, dan di samping itu di sini juga ada juga anak-anak belajar bahasa Inggris yang habis Sabtu Minggu. Ada juga orang-orang ustadz diskusi situ. Ini di sini nih di Wisma Agus itu. Ada juga kita penyewaan mobil, 2 bus sama Elap Long Sesis. Ada juga Avanza. Ada juga Avivi. Ada juga satu lagi Ambulans. ambulans. Nah, ambulans ini itu kemana-mana itu ke Surabaya, ke ke Bandung. Nah sekarang ini lagi di keluar kota nih. Jauh ke Palembang sana. Masya Allah. Dan itu gratis tuh. Sopir Gratis. bensin Sopir gratis bensin makan, semuanya iya. gratis. Masya Allah. Ada seorang hamba Allah yang dia mau beramal soleh. Masya Hanya kalau orang meninggal, tolong dipotohin kemana, itu semuanya dia yang menanggungnya itu. Hamba Allah. Ya. Luar biasa. Oh, luar biasa. Selalu buat hamba Allah. Ya. Nah, kemudian lagi di samping itu juga itu sudah makan sopirnya pulang pergi terus apa? Yang nemenin sopirnya sudah semuanya tuh Masya Allah. Bebas. Alhamdulillah. di backup oleh dia itu. Jadi dari mobilnya, dari biayanya, dari apa coba. Jadi terlihat ya orang tuh kalau mau beramal itu ya, Nggak berkah ya Pak. gimana nggak berkah hidupnya itu. Oh berkah hidupnya, berkah keluarnya, pasti doa-doanya dikabulin Masya Allah. Allah semuanya kayak Amin, gitu. amin, amin. Ya kan kan apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat sekali Orang yang sama banyak orang yang berbuat banyak berbuat baik. Berbuat baik hablum minallah, berbuat baik hablum minannas. Luar biasa tuh. Nah, di samping itu juga di Khazanah Kebajikan ini didirikan 92 dan ini hasilnya itu ini salah satunya nih. Ini sebelah kiri saya nih. Masya Kayak ini udah jadi ustazah nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ceramahnya bagus. Ada ceramahnya bagus, ada lucunya juga. Iya. Kalau dia ceramah kan dikasih kue apa? Anu itu. Buah-buahan. Masya Allah Buah-buahan. Al-Kisan. Masya Allah. Dan suaminya juga Ustadz. Masya Allah. Oh, luar biasa nih coba. Ustadz. Circle ya satu. Ya level. satu ini. Jadi kalau ngomong di rumah tuh ngomong sudah berapa? Satu frekuensi. Satu Masya Allah. Tengkar aja masalah ya. Iya. Berantem aja bisa nggak ayat Quran. Masya Allah. Baik. Ya memang ya itulah harapan semua orang pasti kan begitu kan. Amin. Insya Allah pokoknya kalau kita ini ngaji, sholat, infak kita tidak akan rugi. Dapatnya 5 itu. Itu udah janji Allah itu. Pokoknya 3-nya nih Yun, juga nih ini ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak.
Habib, 3 aja nih. Iya. Masya Iya, Allah. 3 aja nih. Jangan neko-neko ya. Iya, 3 nih aja daripada 5, Tiga aja ya. nggak akan rugi. Sejahtera. Pahalanya besar. Sejahtera, karunia. Dunia. Terus lagi diampuni dosa-dosanya. Allah mensyukuri. Allah mensyukuri perbuatan kita tuh. Baiklah ya Ustazah ya. Ya silakan. Tidak terasa. Masya Ya, Allah, nggak nyampe pembukaannya nanti. aja udah luar biasa nih Pak Masya Kiai. Allah. Masya Allah. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju Pak Kiai, Amin. makin berkah, makin manfaat untuk orang banyak. Amin. Amin, amin, amin. Karena hadis Nabi berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Masya Allah. Luar biasa itu. Manusia terbaik adalah yang banyak manfaatnya Pas untuk dengan orang lain. Quran. In asantum Asantum, ya ya. pusikum ya. Wa in asatum falaha. Jika kamu banyak berbuat baik, kebaikan kamu itu balik ke dirimu. Jika kamu berbuat jahat, ya jahat balik ke dirimu. Insyaallah. Insya Allah. Ya, silakan. Luar biasa Pak Kiai. Baik Pak Kiai, tema kita pada hari ini Pak Kiai banyak sekali orang yang bertanya juga nih Pak Kiai. Ya, ya, ya. Bagaimana keadaan penghuni surga dan keadaan penghuni neraka Pak Kiai? Di dalam Al-Quran Di pastinya dalam saja. Al-Quran pastinya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan Ya. itu Pak Kiai? Pertama kita lihat dari ini dulu, dari meninggalnya dulu nih. Kalau misalnya ahli neraka itu meninggalnya itu kasihan. Su'ul khotimah Pak Kiai ya. Ya kasihannya kenapa? Digebukin dulu sama malaikat tuh. Nah, Coba lihat surat 850 tuh. 8. Silakan Ustazah Yuli Halim. baik, saya akan baca surat 8 Al-Anfal ayatnya 50. Ya, 5051. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Dan mereka berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. 51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, Sadaqallahul azim. ini belum di sana nih. Jadi waktu dia dicabut nyawanya, kalau orang-orang kafir itu, arti kafir itu bukan saja non-Islam. Bisa juga orang Islam nggak sholat, orang Islam nggak percaya Quran, orang Islam nggak infak, kafir itu. Allah kata, kalau kamu tahu, sebelum dia dicabut nyawanya itu, digebukin dulu. Masya Allah. Digebukin dulu, muka, belakang. Habis digebukin, rasakanlah ini kena kafiran kamu dulu itu. Nah, biasanya kita kan sering melihat kalau ada orang yang meninggal, itu kan suka biru-biru kan. Nah, biru-biru di punggung, biru-biru di muka kan. Kalau kita tanya dokter, dia bilang apa? Jantungan. Jantung. Dokter nggak salah sebagai orang ahli medis kan. Tapi kita tanyakan sekarang, apa semua orang jantungan apa biru-biru? Enggak juga kan. Apa orang jantungan semua biru-biru? Enggak. Berarti ini. Jelas banget itu. Bandingkan kalau misalnya ahli surga nih. Kita bandingkan nih. Kalau ahli surga, apalagi kalau dia sampai menjadi orang yang bertakwa, jauh banget. Surat 16, 30, 31, 32. 16:30. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca Al-Nahl ayat 31 dan 32. Auzubillahi 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat orang yang bertakwa. 31, yaitu surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam sungai itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan.
Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. 32, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ini lihat nih kalau orang yang bertakwa tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jauh kan? Bedanya jauh sekali. Jadi kalau orang bertakwa, Allah bilang nih kalau orang bertakwa itu jangankan nanti di akhiratnya, dia di dunianya sudah merasa senang kok. Saya ketemu nih sama orang bertakwa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Sehat-sehat, bahagia dia. Dan Allah kan di akhirat nanti lebih baik lagi daripada di dunia ini. Tapi di dunia udah merasakan tuh. Nah, kemudian Allah katakan dia nanti di surga itu apa saja yang dia ingini bisa. Dia minta ini bisa, minta ini. Itulah balasan bagi orang-orang bertakwa. Akhir hayatnya dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian malah malaikat nanyain dulu. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum bima sabartum. Salam, selamat kamu ya. Gimana? Udah siap belum? Udah siap, dicabut nyamanya. Pelan-pelan, gak terasa. Silakan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Beda banget yang jauh sebelumnya dipukul banget. dulu baru. Masya Allah. Jauh banget. Dan juga berarti kalau kita lihat ini ayat ini, berarti kalau orang itu calon surga itu nggak berbelit-belit masuk surganya kan? Meninggalnya. Ke surga juga nggak berbelit-belit. Iya, nggak Coba kalau ditimbang misalnya dulu, orang yang kafir itu prosesnya, harus alam barzakh prosedurnya dulu, masuknya. harus pada Langsung ya masak, Pak Kiai. mesti nunggu dulu, ditimbang dulu, banyakan mana, banyakan ini, waduh. Ya sama kayak kita nih kalau di dunia ini kan, kalau kita misalnya, meninggal, ambulannya lagi pergi, minta surat sama RT-nya lagi pulang kampung. Sopirnya lagi sakit Waduh, perut. sopirnya lagi libur, macam-macam tuh. Tanggal di kuburnya sakit. Iya, Itu yang kita rasain di saat COVID Pak Kiai, kesulitan untuk yang memandikan jenazah seperti itu. malah itu. Benar-benar yang memandikan nggak ada yang bersedia gitu. Masya Allah. Takutan semua ya saja ya. Nah, jadi inilah makanya. Nah, sekarang ini kita orang yang bertakwa nih. Coba sekarang kita lihat nih orang-orang yang kafir nih. Gimana coba prosesnya itu? Harus ke RT, harus ke RW, harus ke lurahnya juga lagi rapat dengan wali kota. Ya Allah, Masya Allah. Susah banget nih kayaknya. Nah itu tuh. Coba kita lihat nih, suratnya surat 23. 99 sampai dengan 111. Sampai dengan 111. Pak Yuni. Baik, saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Ayat 10, ayat 100. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Misalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. 101. Apabila sangkakala ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. 102. Barang siapa bertimbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 103. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. 104. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. 105. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. 106. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. 107. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. 108. Dia Allah berfirman, tinggalkanlah dengan hina di dalamnya. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku. 109. Sungguh aku adalah segolongan dari hamba-hambaku. Ada segolongan. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. 110. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka. 111. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka. Karena kesabaran mereka, sungguh mereka itulah adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Nah, kita lihat kalau proses orang kafir itu. Jadi orang kafir itu Allah katakan, kalau kamu tahu orang kafir itu begitu dicabut nyawanya nih, apa dia bilang? Ya Tuhanku, balikin aku ke dunia. Aku ingin berbuat baik, tidak seperti dulu lagi. Apa Allah katakan? Enggak lagi. Kamu balikan ke dunia juga pasti lupa lagi nanti. Udah kamu situ aja. Tapi sebetulnya itu masuk akal itu. Misalnya kita nih, katakanlah ada orang nih, mati suri nih, seharian nih. Mungkin dia waktu sebulan habis mati suri, sholatnya awal waktu, ngajinya kencang, gitu udah sebulan, 2 bulan. Ada temannya bilang, lu di sana kan nggak ada mall, di sini mall dong, ada pembukaan mall baru, itu harganya diskonnya 50%. Oh ya benar tuh, nggak mau dia nih awalnya kan? Ya udahlah, jangan terlalu fanatik. Inilah kita mumpung di dunia ini kan, jadi kita sedikit lah. Sekali-sekali. Akhirnya lupa kan, ke mall. Masih di sholat nih masih, tapi udah telat dikit. Dan akhirnya ada lagi teman yang ngomong, belum apa-apa sih mall yang lo lihat itu. Ada lagi mall yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi loh. Waduh, ya bener, iya. Lo mau ikut gue? Akhirnya apa? Wah, diikut lagi situ. Tadinya ngajinya tiap hari itu, ngajinya udah sekali ngaji, sekali enggak. Sekali ngaji, sekali enggak. Banyak enggaknya daripada ngajinya coba. Dan akhirnya masih ngaji ini. Lama-lama hilang. Meninggalkan ayat Allah. Makanya Allah bilang, udahlah, nggak usah dikasih kesempatan di daerah sini aja lah. Udah dia nyunsep aja tuh di dalam barzakh tuh. Waduh, sedih banget. Dia tunggu sampai hari kiamat tuh. Berani. Nyunsep dalam barzakh. Dalam barzakh itu dia nunggu juga kan nggak lama kan. Di sana sehari 1000 tahun kita kan. Kata malaikat, lu di alam barzakh sehari aja. Kalau kita di sini 1000 tahun. Sehari dia udah diproses lagi. Proses lagi ini. Nah itu baru namanya padang mahsyar, hari kiamat datang. Padang mahsyar nih dilihat nih, ditimbang-timbang. Udah kita nunggunya gimana nanti kalau kita ini timbangannya kurang. Deg-degan juga nih. Apa timbangannya kemana? Ya karena dia orang kafir, timbangannya pasti kurang kebaikannya. Apanya akhirnya apa?
dia dimasukkan dalam neraka. Masukkan dalam neraka, mukanya cacat, dibakar api neraka. Nah, setelah mukanya cacat masukkan api neraka, udah nih masukkan neraka nih. Allah bilang, kamu dulu itu udah ada loh yang nyampaikan di Wisma Agus tuh, ngaji tuh. Ada podcastnya juga. Oh, ada ngaji tiap hari. Coba, mana kamu datang? Lihat tuh, yang ngaji di Wisma Agus tuh. Udah masuk surga. Lihat tuh, yang podcast tuh. Tuh, nih, di surga semua tuh. Coba. Sudah mau bidadari. Wah, lihat tuh. Pak Arman, bidadarinya di dunia, digeretnya ke surga tuh. Lihat tuh. Waduh, Insya Allah. Nah, jadi dia bilang, masih minta lagi nih, udah neraka nih, masih minta lagi. Ya Tuhan, masih ada kesempatan kah untuk aku tuh balik lagi ke dunia, supaya aku ingin bertobat, aku ingin berbuat baik tidak seperti dulu lagi. Allah bilang, lu tetap aja lu di neraka kekal. Kenapa? Lu dulu di dunia, tahu nggak kamu? Ada orang nih yang berdoa minta diampuni dosa-dosanya, yang dia sekelompok orang yang dia ingin tobat atas salahnya. Mana kamu katanya? Oh, tetap aja maksiat terus. Malah kamu itu melupakan aku, kata Allah, gara-gara kamu ngejek dia. Apakah aku perintahkan kamu ngejek dia? Coba. Ya akhirnya tadi itu yang bertobat dia dalam hidup di dunia ini karena dia merasa banyak salah, banyak dosa. Oh, dari surga semua. Dia coba. Nah ini kalau kafir tuh jauh kan dengan surga tadi kan? Wah, jauh banget. Kayaknya ngeri. Kita lihat lagi coba di surat 4, 56, 57. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 4 An-Nisa ayat 56 dan 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di saat mereka mempunyai pasangan-pasangan, di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Shadaqallah. Perbedaan yang sangat Jauh kan, tajam banget kan bedanya kan. Orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, katakan orang yang ingkari ayat Allah itu, maka nanti dia itu akan dibakar kulitnya itu. Sampai dibakar kulitnya sampai hitam, sampai hangus, melepuh. Habis itu diganti lagi kulit baru lagi. Duh, seperti habis mandi susu lagi. Masya Allah. Dan dibakar lagi. Bakar lagi. Habis itu bakar lagi. Sampai kapan? Nggak ada habisnya. Makanya saya kan pernah diundang oleh Ditjen Pajak. Yang undang tentunya kan orang dirjen kan. Tapi yang tempatnya Ditjen Pajak. Kenapa? Karena itu Dharma Wanita Ibu itu kan diundang oleh kebetulan baca ini nih. Baca ini nih, ada ibu-ibu dekatin saya satu. Ustadz katanya, itu ayat jadi kulit itu katanya, ada lagi enggak? Ada lagi. Malah kulit jadi saksi. Ya Allah Tat, aku kan dokter kulit katanya. Orang itu sakit tuh cuma di kulit. Makanya kalau orang suntik kan berarti dikasih apa tuh? Alkohol tuh. Alkohol biar nggak sakit. Di sananya nggak lagi. Gitu. Jadi ini Allah tuh cuma ingin nyiksa doang. Tapi kalau saya berpikir, sayangnya Allah itu sudah diceritain loh di dunia ini. Tapi kalau dia ngaji Quran, kena air panas dikit aja dah. Lah kenapa air panas kita mana kita tahan? Ini ngaji Quran kalau dia ngaji artinya juga. Kalau misalnya dia ngaji 10 kali khatam, tahu ini. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu, nggak ngerti. Apa? Astagfirullahaladzim. Baca doa nggak ngerti.
Tapi bandingkan akan bagi orang yang beriman beramal soleh. Meskipun dia dulunya banyak kesalahan, dulunya dia banyak dosa, tapi pada ujungnya dia beriman beramal soleh. Ujungnya dia ketemu sama orang, ngajikan orang berbuat baik, ngajikan orang beriman, ngajikan orang kepada jalan Allah. Meninggalnya, Allah katakan, dia masukkan ke surga. Ngalir punya sungai-sungai di tempat yang teduh-teduh, tempat yang yang enak, yang nyaman. Dihapus semua kesalahan-kesalahan. Dihapus kesalahannya. Wah, makanya kalau kita ngaji Quran tuh bertahu, ya Allah tuh sayang betul sama kita itu ya. Sayang. Kalau kita nggak ngaji Quran mana tahu kita itu. Mana tahu. Makanya saya kadang-kadang cerewet kalau orang nggak ngaji tuh. Ya Allah. Kalau dia nggak ngaji lagi, Masya Allah. Cerewet dan sedih juga. Mumpung masih ada waktu maksudnya itu. Ya benar lah Kak. Ada itu di NAN itu yang orang ingatin kalau Senin dia ngaji. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Senin nih sekian pesertanya ada sekian. Besok itu ada 16.30. Pak Ustaz Najam itu ada apa namanya? Ngaji apa dibilang? Zoom sore. Yang itu kan Zoom sore yang apa sih bahasanya itu yang Kita tanya langsung aja. Zoom sore apa? Zoom sore yang Kajian tematik. Zoom sore tematik. Ada satu saat ya, mungkin lupa, mungkin apa. Lalu ya kata Pak Ustaznya, saya lupa ngomongkannya semalam. Ya udah saya bilang tenang aja. Jadi sampai begitu kan? Ini demi apa? Ngajakin orang supaya masuk surga kok. Masya Allah. Lah kalau mati apa bisa? Nggak bisa lagi. Sekali neraka kekal. Sekali surga kekal, nggak bisa lagi. Itu bagian dakwah juga pakai. Luar biasa itu. Makanya dakwah itu bukan saja di mimbar. Iya. Di belakang layarnya ini nih. Dahsyat. Jangan salah. Di belakang layarnya ini harus biar ustadznya bahagia, senang. Harus begini nih. Pokoknya semua yang bersentuhan dengan Quran itu Masuk kameramen kita Pak Kiai ya. Jangan Ya. salah. Yang Jangan edit-edit. salah. Yang mengedit-edit, yang podcast itu, podcastnya podcast Quran, bukan podcastnya macam-macam. yang menyediakan makanan ya. Wih, wah, Masya Allah. berbagi dia Luar biasa makan, itu. menyediakan makanan orang yang di jalan Allah. Masya Allah. Iya kan? Jalan Allah kan? Iya betul Pak. Ngaji. Jadi berkahnya berlipat-lipat. Wow, berkahnya sampai ke anak cucunya itu. Iya. Nah cuman Allah itu suka-suka dia ada prosesnya. Nggak langsung pada hari itu, berproses. Ada masanya. Ya ada masanya. Dan ada ujiannya juga Pak Kiai. Udah pasti. Kalau ujian itu Nabi aja lagi diuji kan. Iya, selagi masih hidup. Nabi aja lagi diuji. Nah makanya kalau kita lihat tidak salah kita ngambil kajian selalu Quran. Iya betul. Benar. Nah kalau orang tandanya orang mendustakan nggak mendusta itu apa? Kalau orang nggak mendustakan dia kaji nih. Dia percaya ini nggak mesti bohong, nggak akan bohong kan? Dia kaji. Nah, kalau dia bohong atau dia anggap enteng aja Quran, wassalam. Masya Allah. Di 56 ini sangat jelas Pak Kiai. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Tuh. Ayat-ayat itu kan Al-Quran Quran. artinya Pak Kiai ya. Ada lagi Ustazah, Yang mana surat Pak Kiai? 7, 40, 41, 42 ya Allah, itu tuh 7:40. 40, 41. Silakan Habib Arman. Saya bacakan surat Al-Araf. Al-Araf Ya. Ya, ayat 40, 41 dan 42. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Masya Allah. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. 41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Terus 42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh,
kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekadar kesakitan. Maka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul. Coba bandingkan nih, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat Allah, kasarnya mendustakan ayat Allah. Pertama, Allah katakan tidak dibuka pintu berkah dari langit. Apa sih maksudnya tidak dibuka pintu berkah dari langit itu? Doanya nggak dikabulin, amalnya nggak diterima. Apa dia puasa, apa dia umroh, apa dia haji, udah Allah katakan nggak usah cerita itu deh. Lo mendustakan ini firman gue ini, wassalam, gue nggak terima semuanya. Malah tidak akan mungkin masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Lah, kok onta masuk lubang jarum? Saya ingat nenek saya masih hidup, saya mungkin berapa, mungkin belum sekolah dulu. Nenek saya itu bilang dia kayak gemetar ini, ceng katanya, tolong masukin ini apa, tolong ceng katanya, ya nek sebentar nek masukin. Terima kasih. Ini mau onta, kakinya nggak bisa coba. Saking tidak mungkinnya. Dikasih juga tikar tidur, api neraka. Dikasih juga selamat, api neraka. Selimut, api neraka. Tikar tidur, api neraka. Gak usah kasih tikar tidur aja, Pak. Api neraka coba. Bayangkan bagi orang-orang yang beriman dengan ayat Allah. Di ayat 42-nya. Kami tidak akan berikan beban pada kamu. Ternyata benar kan? Apa kita sholat lima waktu beban? Enggak juga. Malah kalau kita nggak sholat malah nggak enak. Jangan kan nggak sholat, telat aja nggak enak. Sekarang kita misalnya tahajud, apakah jadi beban? Enggak. Malah kalau nggak tahajud malah nggak enak. Saya pribadi kalau ada satu malam aja bisa saya nggak tahajud, saya kerasa kehilangan emas sepenuh bumi. Masya Allah. Siapa yang punya emas sepenuh bumi? Kehilangan tahajud semalam aja. Saking menyesal, ya Allah. I'm loose. Pada cuma semalam. Berarti nggak beban kan? Kita apa kita infak sedekah jadi beban? Nggak juga. Santai-santai aja. Dapat rezeki, ceker. Lah, happy aja kita. Malah jadi olahraga juga, ceker. Cukur. Malah olahraga kan? Daripada kita dapat rezeki. Sekian tanya cukup nggak ya? Nggak cukup gimana untuk gue besok dan lusa ya dok? Nggak bergerak badan. Jadi penyakit. Jadi penyakit nih. Ini enggak. Cekir. Luar biasa itu. Masuk keluar. Lah kalau misalnya orang masuk lagi kita nih makan nih. Iya. Dengan kita makan, mohon maaf ya bukan cerita ini. Kita nggak ke belakang, Nggak dikeluarin. aduh belum, malah bukan nggak keluar itu belum semuanya nih. Betul ya. Itu aja, ya Allah, nggak tuntas. Malah ini kadang-kadang saya kan pinjam kain, Iya betul. ketuntas. Bagaimana kalau orang misalnya makan sehari nggak bisa keluar, makan 2 hari nggak bisa keluar. Allah bilang orang beriman dengan ayat Allah, beramal soleh itu Allah tidak akan jadikan beban, malah semuanya mudah, lancar. Hanya sebenarnya kalau kita yakin dengan ayat Allah, kita yakin aja sama ayat Allah coba. Allah banyak berjanji, aku tidak akan menyalahi janjiku. Mintalah kamu kepadaku, aku akan kabulin. Sampai 4 kali, 5 kali coba. Ada itu semuanya itu. Cuman kadang-kadang kalau orang yang nggak beriman kadang-kadang apa iya begitu. Laksanakan dulu. Nah, cepat atau lambatnya Yun itu terserah sama Allah. Yang penting kita pasang doa dengan kencang nih. Tahajud, sujud terakhir. Kalau perlu gerakan sholat. Janji Allah kok. Masa Allah menyusahkan kita. Asal kita perintahnya kerjain. Udah. Mungkin Allah bohong. Maksudnya Allah bohongin kita kalau dia ngasih maaf nyayang. Kayak yang Bu Indah ceritakan di mobil tadi. Nabi Ayub kan berdoa. Kau kan
Maha Pengasih daripada segala yang Maha Maha Pengasih. penyayang di antara semua yang Nah, penyayang. Maha Penyayang di antara kesemua penyayang. Itu aja kan? Iya, itu doanya. Dia kena penyakit nih. Nggak bilang bahwa ada ini ada. Enggak, kalau kita coba deh. Sakit dikit aja, ya Allah, salah aku apa ya Allah. Ya Allah. Kurang apa Kurang ya? apa ya Allah, coba. Dia cuma doa, ya Allah aku diterima penyakit, sedangkan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang di antara Sang Yang Maha Penyayang. Masya Allah. Doa bagus tuh. Luar biasa. Masya Allah. Makanya kan kita tuh, nah cuman dengan ayat itu harus yakin. Allah bilang kalau lo ragu dengan ayat gue, kata Allah, berhenti jadi orang beriman. Ada ayatnya kan? Ada. Pas 9:15 coba. Lo ragu. Waduh. Silakan Ustadz Ahmad Kailani. Baik. Saya akan bacakan surat 49 surat Ya. Al-Hujurat ayat 15. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang beriman beramal soleh, dia orang beriman beramal soleh itu satu, itu satu tuh. Dia beriman beramal soleh dan tidak ragu. Dipercaya. Dipercaya dong. Yakin. 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 Ainul yakin. Yakin. No doubt. Without doubt. Tidak ragu. Tanpa ragu. Allah bilang kalau kamu udah ngerjain iman sama soleh, kamu tidak ragu, kamu berjihad dengan harta dan diri, Allah katakan itulah orang-orang yang menang. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa juga. Nah makanya kan kadang-kadang suka apa ya. Makanya kita tuh untung loh ketemu Quran. Kadang-kadang banyak orang itu yang keadaan di neraka yang mengatakan telanjang keadaan di neraka. Lah orang di sini pakai jas, pakai pakai jaket, yang Pakai bagus sorban, kayak begini, Masya pakai Allah. sorban. Di sana malah nggak pakaian coba. Salah itu. Lah salah itu ada ayatnya. Di mana ayatnya? Pertama tadi itu yang surat 20, 117, 118, 119. Ya. 20, 117, 117. 119. Oh silakan Ustazah Yuli Halim. Baik. Iya. Baik, saya akan baca surat 20 surat Toha dari 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 117. Kemudian kami berfirman, wahai anak Adam, sungguh ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua di surga. Nanti kamu celaka. 118. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Tidak telanjang. Terus Ya. 119. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. nah, gimana bilang telanjang? Betul, Masya Allah terjawab. Allah ngomong kayak gini coba. Nah, cuman kalau kita nggak lihat, nggak baca Quran, telanjang ya. Oh ya Allah, kok telanjang ya di surga coba. Orang di dunia pakaian lengkap, wah bagus, wah pakai jas, pakai jaket yang baru, bagus lagi, pakai sorban lagi. Di sana malah telanjang coba. Perempuan Ada- pakaian syar'i Iya ya, kasihan pakaian bener. Ya Allah kok di sana nggak bisa kita bayangin coba. Gua nggak tahu lo begitu. Allah, tidak bisa dibayangkan. Nggak tahu Pak Arman. Ternyata ya.
begini aslinya. Masya Allah. Tapi Allah bantah, tidak telanjang, tidak kelaparan, Iya. tidak panas, Kepanasan. tidak kedinginan yang bersangatan. Wah, ini sorga yang dulu kan, yang di waktu sama Adam kan. Nah, sekarang kita lihat lagi sorga yang orang dari dunia ini nih, karena dia beriman beramal soleh. Iya. Kita lihat coba surat 18. Silakan Ibu Indah. 18 ayatnya 30, 31. Saya baca surat Al-Kahf ayat 30 dan 31. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Bayangin coba. Maksudnya yang baca. Satu, orang beriman beramal soleh, Allah tidak sia-siakan amal-amalnya sekecil apapun juga tuh. Dihargain oleh Allah. Insya Allah. Bukan saja itu Allah, tapi dalam surga itu dia mengalir banyak sungai-sungai, dan di sana diberikan pakaian sutra. Ada yang sutra halus, ada sutra tebal, dan juga perhiasan juga, gelang-gelang emas, Pakaian hijau. perhiasan, ya Allah. Gimana enggak? Kok dibilang telanjang, ya Allah. Jauh banget lagi. Tega nggak sih, Bib? Nggak tega kita. Nggak, tapi kalau kita nggak ngaji, kan saya tanya tadi, Iya. Ustazah, itu dari mana dengar tuh? Kiai besar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, Ustazah, kalau tahu kontaknya, ini Iya, tapi kasih tahu jangan ayatnya. jangan depan orang ramai atau didekatin. Kalau nanti kan menjatuhkan harganya. Iya. Cuman kasihan aja, nanti dia ceramah lagi kayak gitu lagi. Iya. Betul Bang. Ceramah nanti kayak gitu lagi. Cuman kita ngingatkan. Ingatkan aja, Pak Kiai, ini ayatnya gimana nih? Pak Kiai, ya kasihan dong. Ya kita juga kan pernah juga dengar selentingan dulu Iya kan. benar. Waktu masih kecil itu. Iya. Waktu kecil. Orang di surga itu telanjang, telanjang bulat gitu. Nabi Adam Di dunia dan aja Siti malu ya, Hawa Pak. aja ditutupin pakai Daun. daun-daun. Tapi di surga. daun-daun karena makan buah kayu koli kan, Iya. maka dia terbang kan. Iya. Berarti kan berpakaian kan. Berpakaian terus ditutup pakai daun. Makanya kita ngaji itu beruntung. Iya, Bang. Beruntung. Jadi kita bisa bantah yang orang-orang yang ngaco tuh. Dan ada yang bilang juga Pak Kiai, kalau umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga Pak Kiai. Walaupun dia masuk neraka dulu, Nah, pada akhirnya dia nanti akan masuk surga. nah ini ustazah nih yang ditanya sama Oh iya benar. Dana ustazah juga kan, yang maksudnya yang ditanya ustazah juga Ustaz ustaz. juga malah Ustaz. Ustaz juga. ya. Nah, dia bilang kayaknya nggak begitu deh. Malah dia dimusuhin. Maksudnya dianggap, Dianggap so pinter. wah sok pintar banget katanya kan. Lah padahal kalau kita lihat ayatnya, nah surat 2, 80, 81, 82 coba, Masya Allah. Silakan Ibu Yuni. Baik, saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 81. 80. 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ayat 81. Bukankah demikian? Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya,
maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 83. Sudah sampai 83. Sadaqallah. Ini ayat ini Allah menceritakan tentang orang Yahudi Nasrani mengatakan bahwa kami itu tidak akan masuk neraka, kecuali kalau masuk neraka pun sehari 2 hari saja. Belum aja kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang 80 aja sudah dibantah oleh Allah. Iya. Dari mana kamu dapat itu? Aku tidak pernah nih untuk ngasih tahu begitu. Itu kan dibantah oleh Allah tuh di ayat itu. Iya. Ya, Dan aku tidak pernah menyalahi janji. Ada kan? Iya. Di ayat itu aja udah dibantah tuh. Tapi Allah koreksi. Nah, mana yang benarnya di ayat 81-nya? Allah katakan, kalau ada orang yang berbuat dosa sampai mati tenggelam ya, sampai dosa terus, maka dia akan masuk neraka kekal selamanya. Masya Allah. Kalau dia beriman bermasoleh, meskipun dulunya dia banyak dosa nih, tapi ujungnya dia beriman bermasoleh, maka dia akan kekal masuk surga. Siapa yang bisa baca lagi coba nih? Al-Quran. Nah, makanya kadang-kadang kita itu apa ya, gimana ya? Baca Quran tapi nggak baca artinya. itu banyak sekali. Banyak sekali. Baca Quran nggak baca artinya. Padahal ini kan masih di awal-awal loh, masih Al-Baqarah nih. Betul. Ayat 80 kali. Masih Iya kan? Masih awal. Sebetulnya ayat ini 2 kali loh Allah ngomong ayat tentang ini. 2 kali. Coba lihat surat 3. Silakan. ayatnya. 24. Ya, silakan Ustazah Andi Muhali. Baik, saya baca surat 3 Ali Imran ayat 24 ya. Tapi dari 23 Dari saja. 23 dan 23 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Mereka terpedaya oleh agama mereka. Oh iya, ini orang Yahudi kan? Ya sebelumnya itu. Iya. Terpedaya dia. Nah kalau kita ngaji kita nggak terpedaya. Ada nih ada suratnya nih, ayatnya nih. Ini suratnya nih, ayatnya nih. Insya Allah. Makanya sudah beruntung loh kita ngaji itu. Jadi banyak yang hal-hal yang tidak pas. Nah, sehari di dunia itu 1000 tahun di akhirat Pak Kiai. Betul, betul. Surat Al-Hajj 47 itu. Sehari di dunia, Di dunia, atau ada sehari di Di akhirat, 1000 tahun di sini. Iya, Nah, di itu. dunia. Nah itu tuh. Surat Al-Hajj 47. Ya, kan 47. Jadi kalau Nabi Muhammad 63 tahun berarti cuma 1,5 jam. 1,5 jaman. Masya Allah. Jadi hidup kita itu cuma 1,5 jam. Kalau yang 80 tahun nggak sampai sejam. Nggak sampai. Nah makanya kenapa Allah itu sampai kasih tahu bahwa manusia itu semuanya rugi. Dan demi masa. Iya. Kalau kita laut, oh, Iya. 1000 tahun, berarti kalau kita umur 65 aja, Nah, 1,5 1,5 jam. jam. Dia nonton bioskop aja 2 jam. Nah coba, Zoom 2 jam juga Zoom. iya coba. Podcast 1 jam malah. Coba. Nah jadi kalau kita lihat itu, iya juga ya memang masih itu tuh masih banyak. Makanya di surat 103 ya, 103 ayatnya, surat 103 ayat 1 sampai 3. Asri. Silakan Habib Arman. Wal asri. Masya Allah pas banget. Pas banget. Wah, pas banget. Ya Allah nggak salah. Nggak salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca 103 1 sampai 3. Itu demi masa. Pertama, demi masa. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar, mohon maaf,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Tiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menepati kesabaran. Shadaqallahul Allah bersumpah demi masa, Demi waktu. demi waktu. Semua manusia itu rugi semua. Kita nggak mau dong jadi orang rugi. 1,5 jam rugi. Masya Allah, singkat itu. Mau balik ke dunia nggak bisa. Ada Allah bilang yang nggak rugi itu beriman, beramal soleh. Satu. Kedua, saling menasihati dalam kebenaran, berarti dengan Quran. Saling menasihatin dalam kesabaran. Ini aja nih, kalau nggak mau rugi nih. Beriman, beramal soleh, saling menasihatin dasarnya Quran, dan saling menasihatin dalam kesabaran. Nggak jadi kompor ya Pak Kiai? Iya. Kompornya. Jadi jangan kita misalnya nanti, wow, lu takut Yun, lu takut sama dia. Gue datengin. Waduh. Hajar Yun gitu. Nah itu coba. Maksudnya sabar Yun. Sabar. Kan ladang amal buat kita. Kalau nggak mau rugi itu. Jadi memang ini pesan Allah itu 14,5 abad yang lalu loh itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji podcast pada hari ini, sehingga kebuka nih kita. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lega. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah khususnya untuk kita yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di seluruh dunia. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Betul. Pak Kiai nambah ilmu lagi, Aduh. jadi kita jadi bermuhasabah juga nih Pak Kiai. Ya mesti harus. Masya Allah. Kenapa? Karena harus karena itu tuh cuma 1,5 jam. Iya. Dan pilihan ada di tangan kita Pak Kiai ya. Artinya ada di tangan kita. Ada surga, ada neraka, silakan dipilih. Tapi saya rasa nggak ada yang milih neraka Pak Kiai. Ya, pilih surga. Artinya neraka bukan pilihan. Bukan pilihan. Masya Allah. Kita harus milih surga. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke Calon surga penghuni surga. bersama anak cucu keturunan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayatnya 101, ini juga doa kita Pak Kiai ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 201 kali. 201 ya. Al-Baqarah 201. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, munajat dan berdoa kepada Allah. Amin. Semoga guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Semoga Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang barokah, Amin. sehingga bisa menyampaikan firman-firman Allah ke tempat yang lebih banyak lagi. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di waktu sholat, waktu gerakan sholat, doa Pak Kiai di Mekah dan di Madinah, doa Pak Kiai di bulan Ramadan, semoga Amin. dijawab Allah, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazadah Kebajikan makin maju, makin berkah, makin banyak manfaat untuk Amin. orang banyak, dan Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga kita yang hadir ini, semoga kita dimasukkan Allah ke surga bersama anak cucu mantu keturunan kita. Amin. Dan semoga Allah ijabah doa-doa kita semua. Amin. Allah terima amal ibadah kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih banget.